Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sekarang sampai dhorof ya. Al-maf'ul fi wa huwa al-musamma dhorfan. Pasal menerangkan tentang maf'ul fi atau yang bisa juga disebut dengan dhorof. Dhorof adalah maf'ul fi dan maf'ul fi adalah dhorof. Adh-dhorfu waqtun au makanun dummina fi bittiradin. Tinggal 2% baterai. Mas-masnya juga belum ada yang masuk ini. Abi nggak punya Telegram sekarang ya. Boleh. Dzaraf itu dimensi waktu atau tempat. Dummina fi yang menyimpan arti fi, pada atau di atau pada saat. Bittiradin dengan SOP, dengan aturan khusus yang berlaku. Contohnya huna umkus azmuna. Huna umkus azmuna. Diamlah kamu di sini untuk beberapa waktu. Di situ ada huna, di situ juga ada azmuna. Huna itu dhorof, azmuna juga dhorof. Kalau huna berarti dhorofnya dhorof makan di sini. Kalau azmuna berarti dhorofnya dhorof zaman. Diamlah di sini untuk beberapa waktu. Fansibhu bil waqi'i fihi mudhara kana wa illa fanwihi muqaddar. Nasobkanlah dhorof dengan amil yang kelihatan, dan jika amilnya tidak kelihatan maka tinggal dikira-kirakan saja. Hukmu ma tadammana ma'na fi min asma'iz zaman wal makan an-nasbu. Hukum kalimat isim yang menyimpan arti fi, baik menunjukkan arti zaman atau menunjukkan arti tempat, itu nasob hukumnya. Wan nasib yang menasobkan lahu pada
Dzaraf tersebut itu ma waqa'a fihi wa huwa al-masdar. Bisa jadi yang menasobkan itu masdar. Contoh, ajibtu min darbika Zaidan yaumal jum'ati indal amiri. Ajibtu gawok sapa ingsun, aku takjub, aku kagum, min darbika terhadap pukulanmu kepada Zaid. Aku kagum terhadap pukulanmu kepada Zaid. Mukule siro yaumal jum'ati, ing dalem dina Jumat. Maka yaumal jum'ati itu statusnya sebagai amilnya mana? Amilnya berupa apa? Masdar. Awil fi'lu nahwu darabtu Zaidan yaumal jum'ati amamal amir. Maksudnya yaumal jum'ati amamal amir itu diiring-iringi bahwa yaumal jum'ati itu berarti waktu. Darabnya darab zaman. Kalau amamal amir berarti darabnya darab itu. Aku memukul Zaid pada hari Jumat di depan presiden. Aku memukul Zaid, memukul pada hari Jumat, memukul di depan presiden. Berarti amilnya yaumal Jum'ah dan amilnya amamal amir itu apa? Dorob. Apa berupa apa amilnya? Fi'il. Awil wasf atau sifat. Ana dharibun Zaidan al-yaum indak. Aku orang yang memukul Zaid pada hari ini di sampingmu. Jadi al-yaum statusnya menjadi dzaraf, indak statusnya menjadi dzaraf. Amilnya dzaraf tersebut apa? Dharibun. Dharibun sebagai sifat. Wa dhahiru kalamil musannif, yang jelas dari pernyataan kayak musannif adalah annahu, bahwasanya la yansibuhu illal waqi'u fihi faqat wa huwa al masdar. Tidak ada yang bisa menasobkan dzaraf kecuali ya amil saja gitu tuh. Wa huwa al masdar dan sebagainya, yaitu masdar. Tapi wan nasibu lahu imma madhkurun kama muthila au mahdhufun jawazan. Yang menasobkan itu terkadang disebutkan seperti yang sudah dicontohkan, tapi terkadang juga dibuang secara jawaz. Nahwu ayyuqala mata ji'ta, kapan kamu datang. Dzarafnya mana? Mana dzarafnya? Mata, mata dzaraf. Mata ing dalem kapan ji'ta teka sapa sira. Amilnya mana? Mahdhuf. Fatakulu, kemudian engkau menjawab yaum, maaf. Kita pembahasan matanya nanti. Fatakulu yaumal jum'ah. Kemudian ada jawaban yaumal jum'ah. Kalau itu mah udah ini ya, udah umum. Abi lagi fokus ke matanya, bukan ke yaumal jum'ah. Mata itulah dzaraf. Ambilnya matanya. Mata ji'ta, kapan kamu datang, berarti ambilnya mata ya ji'ta setelahnya. Tapi dalam hal ini pembahasannya bukan ke arah situ. Pembahasannya ke arah apabila tiba-tiba ada seseorang yang menjawab hari Jumat. Setelah ada pertanyaan kapan kamu datang? Kapan kamu datang? Mata ji'ta. Lalu dia menjawab,
hari Jumat, yaumal jum'ah. Maka amilnya yaumal Jumat apa? Jita. Meskipun jitanya tidak disebutkan oleh dia, tapi kan dia menjawab pertanyaan jita. Sama kayak mubtada khobar udah banyak. Wakam sirta, berapa jarak kamu berjalan? Fatakulu farsakhoin, 2 farsakh. Farsakhoin itu wat takdir jita yaumal jum'ah wasirta farsakhoin. Itu artinya ya masih boleh lah jawas, disimpan boleh, enggak juga boleh. Langsung aja deh. Wa kullu waqtin qabilun daka wa ma yaqbaluhul makanu illa mubhama. Setiap dzaraf waktu itu berarti dzaraf zaman. Yakni an-nasma zaman yaqbalun nasba 'ala dzarfiyya mubhaman kana. Nahwu sirtu lahdhatan wa sa'atan au mukhtashan imma bi idhafah nahwu sirtu yaumal jum'ah au bi wasfin nahwu sirtu yauman tawilan au bi adadin sirtu yaumain. Ada 2 kategori namanya mukhtas dan mubham. Kalau mukhtas itu terbatas. Kalau mubham itu tidak terbatas. Talak kalau mukhtas jatuh, mu'allaq. Tapi kalau mubham gak jatuh. Saya akan menceraikanmu nanti jam 9. Mukhtas atau mubham? Mukhtas namanya. Jatuh. Jam 9 jatuh talaknya nanti. Namanya talaknya talak mu'allaq bil waqti, yang diikat oleh waktu. Ada talak yang diikat dengan ahwal, tingkah laku. Kalau pegang handphone lagi, nanti saya ceraikan kamu. Gitu. Begitu si perempuan itu pegang handphone, langsung jatuh talak. Bukan itu yang dibahas. Maksudnya adalah kalau kamu nanti malam jam 9 talakku jatuh, berarti mubham atau mukhtas? Mukhtas. Tapi kalau nanti saya ceraikan kamu, nanti saya ceraikan kamu, tanpa ada waktu, tanpa menyebutkan tanggal, jam, hari, bulan, apa namanya? Mubham. Kalau bahasa Cirebon mubham gue beli jelas gitu. Berarti kan? Mubham beli jelas. Kalau dzaraf zaman semua mubham dipakai. Gitu ya. Artinya kalau dzaraf zaman wa kullu waqtin, yakni innasmaz zaman yaqbalun nasba 'ala dzarfiyyah mubhaman kana, di bawahnya pasti kalau ini nih mubhaman kana au mukhtasson. Baik itu yang mukhtas atau yang mubham, dzaraf zaman kepake semua. Ya, lihat. Yakni an-nasma zaman yaqbalun nasba 'ala dzarfiyyah mubhaman kana au mukhtasson. Mubham itu ini, lahdhah, sebentar. Sebentar itu mubham atau mukhtas? Jadi dzaraf. Sirtu lahdhatan. Saya berjalan sebentar kok. Coba sebentar itu batasannya apa, menitnya berapa, detiknya berapa, kan nggak ada. Lahdhah. Lahdhah itu zaman atau makan? Zaman. Mubham atau mukhtas? Mubham. Kepake jadi dzaraf. Ngerti kan begitu?
Atau wasaatan, di sini wasaatan bukan punya arti jam, bukan. Sesaat. Sirtu saatan, saya berjalan sesaat. Oke, saah itu punya arti apa? Waktu atau apa ya? Waktu atau tempat? Zaman atau makan? Mubham atau mukhtas? Jadi dor, baca nasab. Sirtu sa'atan, aku berjalan sebentar. Sirtu lahdzatan, aku berjalan sebentar. Gitu loh arti ya. Au mukhtason, atau mukhtas itu bisa imma bi idhafah. Nahwu sirtu yaumal jumu'ati, mukhtas atau mubham? Yaumal jum'ati mukhtas atau mubham? Mukhtas, tahu semua hari dari maghrib sampai ke maghrib lagi itu berarti yaumal jum'ah, bukan mubham, mukhtas, kepake jadi dhorof. Jadi mubhamnya si zaman makan nih, kita bahas zaman makan, mubhamnya kepake jadi dhorof, dibaca langsung nggak usah dikasih fi, artinya gitu ya. Mukhtasnya juga gitu loh. Tapi wa mayak baluhul makanu illa mubhama, khusus untuk zaman makan nggak bisa mukhtas, yang bisa hanya mubham. Mukhtas itu zaman makan, rumah mukhtas, ya kan? Dhorof bukan rumah, dhorof baitun mukhtas gitu loh. Tapi nggak bisa jadi dhorof. Misalnya jalastu baitan, jalastu lunggu sopo ingsun baitan ing dalem, nggak bisa dikasih fi. Lah bait ka dhorof, iya dhorof, bait dhorof. Baitun itu dhorof, ghurfatun itu dhorof. Cuman segala apapun yang ada batasannya itu namanya mukhtas. Sementara wa mayak baluhu al makanu illa mubhama. Dhorof makan itu tidak bisa diterima kecuali, berarti dhorof makan harus, kalau dhorof zaman mubham boleh, mukhtas boleh. Bahasa Arabnya menit apa? Daqiqah. Daqiqah. Aku meminum beberapa detik. Aku meminum 1 detik misalnya. Aku meminum 1 detik. Syaribtu daqiqatan. Daqiqatan jadi apa? Jadi dhorof. Punya arti apa? Waktu, zaman. Mukhtas atau mubham? Ya nggak tahu lah. Dhorof zaman mah nggak perlu waktu. Pokoknya setiap yang butuh waktu, baik itu ada batas mukhtas atau non batas mubham, jadi dhorof semua. Gitu aja ya. Yaum. Yaum itu mubham atau mukhtas? Terserah lah begitu. Yang penting apa? Yang penting dhorof. Sirtul ayyama, sirtu berjalan sapa ingsun al ayyama ing dalem piro-piro dina, aku berjalan beberapa hari. Itu dhorof, itu mukhtas. Oh bodo amat. Kalau zaman makan udah bodo amat. Mau mubham mau mukhtas jadi dhorof gitu loh maksudnya. Tapi ingat, dhorof makan wa mayak baluhul makanu illa, kalau dhorof makan, kalau mau jadi dhorof maf'ul fi harus mubham. Kalau mukhtas nggak bisa. Mubham itu apa? Amam, di depan. Ya amama Zaidin, ya ada di depan saya. Coba
batasannya di depan tuh gimana? Berapa meterkah seseorang harus dianggap di depan? Ella di depan Nabi, Fitri juga di depan Nabi, kamera di depan Nabi, sama-sama di depan. Di depan itu mukhtas atau mubham? Masih mau mukhtas. Mukhtas itu ada batasan, nah. Mukhtas itu ada batasan, ngerti kan? Iya, pokoknya kamera di depan Nabi. Gitu tuh. Ella di depan Nabi. Di depan lah pokoknya. Nggak ngomong ini 60 cm, nggak ngomong itu 1,5 meter. Yang jelas mah di depan. Apakah di depan ada batasannya? Nggak ada. Gang masuk ke Pondok An-Najah itu di depan pedesan Entong. Iya kan? Lalu gilingan kelapa juga di depan pedesan. Jadi yang bener yang mana dong di depan kayak gitu? Oh, di depan gak ada batasannya aja. Arti nggak? Jadi sebenarnya di depan Nabi siapa coba? Oh, nggak ada batasan. Kalau nggak ada batasan itu maka mubah. Paham ya? Kalau mukhtas itu pasti ada batasan. Nah, dzaraf makan kalau mukhtas itu nggak jadi. Baitun, masjidun, dzaraf zaman tapi. Nah, nanti masuk sini. Wa mayura dzarfan wa ghairu dzarfin fadzaka dzu tasarrufin fil urfi wa ghairu dzit tasarrufil ladzi lazim turfiyatan. Jadi ada yang tasarruf, ada yang ghairu mutasarrif. Masjidun. Oke. Nah, ntar kesana yang ntar ya. Nahwul jihadi wal waqadir wa masihumil itu gampang-gampang. Yang qasimu ismu zaman wasmul makan ila muttasarrifin wa ghairi muttasarrifin. Fal muttasarrif min durufiz zaman awil makan mastu'mila dzarfan wa ghairu dzarfin. Oh, salah. Nahwul jihati wal maqadiri wa ma. Nanti itu mutasharif atau ghairu mutasharif itu nanti contohnya beda. Contohnya misalnya yaumun bisa dipakai dzaraf, bisa dipakai bukan dzaraf. Contoh yaum. Yaum itu bisa dipakai dzaraf, bisa jadi mubtada suatu ketika. Yaumul isnin yauma wulidtu fihi. Itu kan gitu ya. Yaum itu kan yaum itu artinya apa? Hari. Namanya mutasharif. Ngerti nggak? Kenapa bisa dianggap mutasharif? Karena bisa jadi dzaraf, bisa juga tidak jadi dzaraf. Dikasih min juga mau dia. Gitu lah maksudnya. Maka itu namanya mutasharif. Min yaumil isnaini ila yaumil arbi'a tuh bisa tuh. Kemasukan ila tuh. Artinya tidak secara mutlak dia menjadi dzaraf. Nanti yang secara mutlak jadi dzaraf itu qotun gitu tuh. Ada nggak qotun di sini? Fa inna kulla wahidin mustaqim yu'lamu dzarfan na usirtu yaumal wala jalasul wa istamalu mubtada'an nahwu yaumul jum'ati yaumun mubarak tuh gitu tuh. Mutasharif namanya. Ngerti ya? wa makanuka hasan wa fa'ilan na'u ja'a yaumal jum'ah wartafa'a makanuhu. Jadi fa'il bisa. Wa ghairul muttasharif huwa ma la yusta'malu illa dzarfan aw shibha nahwu sahara. Waktu sahur nggak bisa jadi yang lain kecuali jadi dzarf. Saharon.
berarti saharon itu ghairu mutasharif. Nggak ada efeknya, nggak ada efeknya. Cuman gini, yang kedua nih, kita kembali lagi wa kullu waqtin qabilun daka wa ma. Kalau dzaraf zaman maka boleh mubham dan boleh kalau dzaraf makan maka harus mubham. Nah, nahwul jihati, arah itu mubham, ya kan? Arah itu tempat atau waktu. Jihad itu kanan, kiri, depan, belakang, namanya jihad. Jihad depan, belakang, kanan, kiri, namanya jihad. Jihad boleh. Maqadir, takaran-takaran dan ukuran-ukuran, itu juga masuk. Wa masigha minal fi'li, dan apa yang bisa ditasrif sorob, itu aja. Sehat-sehat, masjidan, musola, ini Dorob makan, dorob zaman, uf'ul la taf'ul, maf'alun, maf'al, itu wa masigha minal fi'li. Wa masigha minal fi'li. Abi lanjutin ya. Wa ammasmul makan fala yuqbalu minhu illa naw'an. Ahaduhuma al-mubham, satu. Isim zaman itu harus, isim makan harus. Wasani masigha minal masdar. Ngerti kan? Uf'ul la taf'ul. Nah, maf'alun itu kan dhorof kan? Itu boleh dijadikan dhorof makan. Tanpa fi maksudnya tuh. Tapi bisyartihil ladzi sayadhkuruhu, dengan syarat-syarat tertentu. Wal mubhamu kal jihad. Isim makan yang mubham itu seperti jihad. Nahwu fauqa itu mubham, jihad kan. Tahta artinya apa? Yamina, apa artinya? Shimala, amama, khalfa, wa nahwi hadza, dan sebagainya. Wali maqadir, dan yang kaitannya dengan ukuran dan takaran, ghulwah, mailin, farsakh, satu depa kalau hulwah, mailin 1 mil, farsah. Jadi boleh jalastu fauqad dar, sirtu ghulwatan. Wa amma masigha minal masdar, nah ini nih dzaraf yang kita tasrif sehari-hari, uf'ul la taf'ul. Nah, maf'alun, masdir gitu. Wa amma sigha minal masdari nahwu majlisa zaidin. Majlisa itu, majlis itu kalau dikatakan majlis itu dzaraf apa? Zaman atau makan? Hah? Makan. Kita bicara mubham atau mutas. Majlis itu mubham atau muktas? Muktas. Boleh nggak sebenarnya jadi dzaraf makan? Nggak boleh. Tapi majlisun itu wa masigha minal fi'li. Tasrifannya tuh ada. Jalasa yajlisu julusan, ijlis la tajlis. Nah itu kan dzaraf. Maka boleh langsung dibaca nas. Nahwu majlisa zaidin, maq'ada zaidin. Gitu. Ngerti ya? Ngerti nggak begitu? Jadi wa kullu waqtin qabilun daka wa ma yaqbaluhul makan. Kalau misalnya dzaraf zaman itu tidak boleh apa? Kalau dzaraf zaman itu boleh kedua-duanya, mukhtas dan mubham. Tapi kalau dzaraf makan itu harus mubham. Dzaraf yang mubham itu seperti jihad, ukuran-ukuran gitu loh. Jihad tuh mubham, ukuran tuh pasti mukhtas, tapi boleh untuk dijadikan dzaraf. Lalu yang ketiga apa? Wa masigha saghat, gitu aja. Saghat. Siapa nelpon?
Sebentar, saya mau belajar dulu. Wasyartu kauni dha maqisan ayyaqa dzarfan lima fi aslihi hujtam. Ay wasyartu kauni nasbi mashtaqqa minal masdar maqisan ayyaqa dzarfan lima ijtama'a mahu fi asli ayyun tasaba bima yujamihu fil istiqaq min aslin wahidin kamujama'ati jalas. Wa asluhu ma wahidun wa huwa al-julus wa syartu kauni nasbin kalau jalas tak bimaj jalas tak bimajlisa fil istiqaq, kalau mustaqnya minal julus, kan ada julus. Wa zahiru kalamil musannaf annal maqadir wa masigha minal mashar mubhamani. Belum ketemu nih maksudnya nih Abi. Ya lanjut dulu. Wa ma yura dzarfan wa ghairu dzarfin fadzaka dzu tasarrufin fil urfi wa ghairu dzi tasarrufil ladzi lazim dzarfiyatan aw shibaha minal kalim. Yang qasimu ismu zaman wasmul makan ila mutasarrifin wa ghairi mutasarrifin. Fal mutasarrifu min dhurufiz zaman awil makan mastu'mila dzarfan aw ghaira dzarfin. Kayaumin wa makanin itu kan bisa dijadikan dzaraf aw ghairi dzarfin. Fa inna kulla wahidin minhuma yusta'malu dzarfan nahwu sirtu yauman wa jalastu makanan wa yusta'malu mubtada'an nahwu. Nah itu namanya mutasarrif tuh begitu. Nahwu yaumul jum'ah, yaumun mubarak. Nah itu. Atau menjadi mubtada wa makanuka hasan, atau wa fa'ilan jaa yaumul jumu'ati wartafa'a makanuka. Wa ghairul muttasarrif huwa ma la yusta'malu illa dzarfan aw shibha nahwu saharan idza aradtahu. Idza aradtahu min yaum, apabila yang kau kehendaki adalah hari. Bi'ainihi fa illam turidhu min yaumin bi'ainihi fa huwa muttasarrif. Enggak paham Abi maksud saharon itu kalau yang dikehendaki itu hari maka muttasarrif. Bukan muttasarrif. Tapi kalau yang dimaksud bukan hari itu berarti bukan muttasarrif untuk saharon ya. Lagi ya, bisa harid. Idza aradtahu min yaumin bi'ainihi, apabila sahar itu bisa dianggap bagian daripada hari, daripada waktu hari itu sendiri, maka itu dianggap sebagai ghairu muttasarrif. Fa illam turidhu min yaumin bi'ainihi, apabila tidak dikehendaki sebagai salah satu bagian daripada hari, fa huwa muttasarrif ka qaulihi ta'ala illa ala lutin najjaynahum bisahar. Mau paham nggak? Keluarga Lut
kami selamatkan di waktu sahur. Itu dianggapnya mutasorib. Karena saharnya bisa kemasukan huruf jar berupa ba. Kan kalau bisa kemasukan huruf jar, bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar, itu namanya dorofnya dorof mutasorib. Kalau cuman bisa ghodwatan bukrotan itu, nah itu namanya ghairu saklek gitu, mah udah dorof beneran itu mah. Loyalisnya dorof itu. Karena bahas saharon itu termasuk ghairu mutasorib, bukan mutasorib. Kalau menganggap bahwa saharon itu bagian daripada hari itu sendiri, tapi kalau tidak dianggap sebuah hari, salah satu dari hari itu sendiri, maka dianggap mutasorib. Illa ala Lut, kecuali keluarganya Lut, najainahum bisahar, kami menyelamatkan mereka di waktu sahur. Berarti kalau kemasukan ba, sahar itu termasuk mutasorib atau ghairu mutasorib? Hah? Kok ghairu mutasorib sih? Mutasorib. Paham gak sih? Kalau mutasorib bisa jadi dorof, bisa jadi yang lain, mutasorib namanya. Kalau ghairu mutasorib cuman bisa jadi dorofnya saja. Ngerti nggak maksudnya? Nah, ada ayat bisahar. Berarti sahar kemasukan huruf, ketahuan kemasukan huruf. Berarti kan tadi katanya bilang ghairu mutasorib, sekarang mutasorib. Alasannya adalah sahar yang menjadi bagian daripada hari. Misalnya akaltu saharon, aku makan di waktu sahur gitu loh. Bagian daripada hari, maka itu ghairu mutasorib. Tapi kalau bukan bagian daripada hari, lihatlah terjemahannya dia. Wallahu a'lam.